Kalau begitu, bukankah kita juga akan menghancurkannya satu persatu? Ye Chen sedikit mengangkat sudut mulutnya. Ye berkata, bagus, dengan kekuatan kita saat ini, selama kita bertemu dalam 4 lawan, kita bisa mengatasinya. Nenek, perburuan dimulai. Flying Tiger berkata dengan sangat bersemangat. Ayah, ibu, pada saat ini, Dao Yan dan Ye Xin datang untuk melihat mayat yang tergeletak di tanah. Mereka semua terkejut. Mengapa kamu di sini? Ye Chen mengerutkan kening. Dao Yan menghampiri Ye Chen dan berkata, ayah mertua, lihatlah. Dao Yan menatap manik-manik kuning itu kepada Ye Chen. Setelah melihatnya, mata Ye Chen tiba-tiba berbinar. Kemudian dia menatap Jiang Ye dan berkata sambil tersenyum, sepertinya keberuntungan kita sangat bagus. Rumah dewa dari tanah. Ye juga menatap manik-manik di tangan Dao Yan. Apakah ini benar-benar rumah dewa? Kata Ye Xin gembira, tidak ada yang beruntung. Mengapa aku tidak seberuntung itu? Lan Qi melirik mulutnya dan berkata, sekarang kita sudah memiliki kediaman dewa, kita bisa menghadapinya saat bertemu lagi dengan orang yang datang dari alam dewa. Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena mereka sekarang operasi terpisah, kita tidak perlu terburu-buru, sambil mencari kediaman dewa, sambil mencoba menghadapi mereka. Bagus, kediaman dewa adalah hal baik yang tidak boleh dilewatkan. Mata Lan Qi berbinar, sekarang dia telah melihat keberuntungan Ye Chen dan yang lainnya. Jika dia mengikuti Ye Chen, dia mungkin beruntung dan mendapatkan kediaman dewa. Ye juga mengangguk, ini tidak ada pendapatnya. Setelah Ye Chen menyerap semua kekuatan para penguasa di alam dewa, dia terus bertindak. Bisakah kau menyerap kekuatan? Dalam perjalanan, Ye menatap Ye Chen dengan penuh keraguan. Ye Chen mengangguk ringan dan berkata, mungkin aku sudah lama berhubungan dengan artefak, jadi aku juga bisa menyerap kekuatan dewa. Tidak ada yang salah dengan kemampuan Flying Tiger untuk menyerap kekuatan ilahi. Dia awalnya adalah binatang ilahi di dunia ilahi. Kemampuan saudara Ye untuk menyerap kekuatan ilahi benar-benar mengejutkan dunia. Ye Chen berkata sambil tersenyum, segala sesuatu selalu memiliki beberapa pengecualian. Malam itu, Ye Chen tidak menjelaskan alasannya, dan tidak terus bertanya, itu hanya akan membuat orang semakin jijik. Sepanjang jalan, Ye Chen mulai memahami rune sambil berjalan. Kekuatan ilahi dalam tubuhnya terus-menerus dikonsumsi, jadi dia juga memperoleh banyak metode Tao dari rune. Ye Chen merasa bahwa wilayahnya telah meningkat pesat. Sepertinya dia telah mencapai titik kritis, jika dia memerlukan sedikit rangsangan atau pemahaman lebih jauh mengenai jimat tersebut, dia mungkin dapat memasuki alam setengah dewa. Setelah berjalan sekitar setengah hari, Ye Chen dan rombongannya tidak menemukan rumah suci. Lagi pula, tempat itu terlalu langka. Lalu, malam tiba-tiba berhenti, lalu melihat ke depan, dan berkata, bersembunyi. Ye Chen dan yang lainnya tidak samar-samar, menghilang. Ye Chen dan yang lainnya bersembunyi, lalu muncul 4 sosok di depan mereka. Kurasa malam mungkin bersembunyi, kalau tidak, bagaimana mungkin kita tidak menemukan jejaknya sekarang? Jika mereka bersembunyi, akan butuh sedikit usaha untuk menemukan mereka. Yah, kita sudah terhalang 2 kaki, tapi kita sudah keluar 2 kaki. Bunuh mereka, kita akan menjadi terkenal. Pada saat itu, tak terelakkan untuk meningkatkan kekuatan kita. Sambil berjalan dan mengobrol, mereka tidak menemukan sekelompok orang bersembunyi di depan mereka. Malam memberi isyarat kepada Ye Chen, memberitahu Ye Chen untuk menunggu sebentar untuk menyerang dan menyelesaikan pertempuran secepat mungkin. Ye Chen mengangguk dan memberitahu Dao Yan dan Ye Xin untuk tidak keluar. Keempat pria itu semakin dekat dengan Ye Chen. Ye Chen sudah mulai bersiap untuk mengorbankan pecahan-pecahan daftar dewa. Ia juga menenggelamkan pandangannya di malam hari. Matanya berkilat niat membunuh, dan tiba-tiba ia menghabisinya dengan kekuatan petir. Bersamaan dengan membunuh malam hari, Ye Chen juga mengorbankan pecahan-pecahan daftar dewa. Kelima pecahan daftar dewa dibunuh oleh seorang yang kuat di dunia dewa yang sama. Sang kuat tiba-tiba terkejut dan langsung dilawan oleh kekacauan. Puff, hanya saja perlawanannya tidak berpengaruh. Kepalanya terpotong oleh pecahan-pecahan daftar dewa, dan ada beberapa lubang darah di tubuhnya. Lalu, puff, ia langsung meledak. Alih-alih menyisakan ruang untuk malam hari, ia langsung membelah keturunan dewa. Lan Qi sendirian menghadapi kedatangan dewa, Flying Tiger dan Liu Piaoyue bersama-sama menghadapi satu orang. Akankah malam? 2 dewa yang tersisa terkejut. Akankah malam bersenandung? Semua akan mati. Bunuh lawan Lan Qi di malam hari, dan dengan satu pedang, kekuatan dahsyatnya akan langsung membelah lawan menjadi 2. Kekuatan malam terlalu kuat, dan telah mencapai tingkat dewa ketiga. Yang terkuat di antara mereka adalah puncak dewa tingkat kedua, yang sama sekali tidak dapat menandingi malam. Kami akan menemukanmu di malam hari. Pada saat ini, ada 4 orang lagi. Setelah keempatnya muncul, mereka melihat rekan mereka terbunuh di malam hari, dan wajah mereka tiba-tiba berubah. Kalian datang ke sini, kalian bisa pergi ke jalan Huang Kuan bersama. Teguk dinginnya malam, dengan teror dewa, bunuh masa lalu. Ye Chen juga membunuh pecahan-pecahan daftar segel dan tungku pemurnian bersama-sama. Kedua artefak itu menjadi lebih kuat, yang memberikan tekanan besar pada para penguasa dunia dewa.
Potongan-potongan daftar dewa, tungku alkimia, para dewa terkejut, lalu ada kegilaan di mata mereka. Kalian bisa melihatnya karena kalian tidak punya kehidupan untuk didapatkan. Ye Chen kedinginan, cari kematian. Seorang pria kuat dari dunia dewa meraung dan kemudian membunuhnya ke arah Ye Chen. Dalam pandangannya, bahkan jika Ye Chen memiliki pecahan daftar dewa, itu hanyalah seorang raja peri. Bisakah dia membunuh seorang raja peri jika dia adalah dewa kekuatan dewa tingkat kedua? Tapi kenyataannya kejam. Ketika dia dekat dengan pecahan daftar segel, dia merasakan tekanan yang luar biasa, dan prestise pecahan itu mengguncangnya. Api tungku alkimia meletus, dan langsung mengelilinginya, yang membuatnya merasakan rasa sakit yang luar biasa. Mati, Ye Chen berteriak, dan pecahan daftar segel membunuhnya. Setelah melewati api, dia langsung menusuk pria kuat dari dunia dewa. Para dewa kuat lainnya semua berubah di wajah mereka, dan mereka hanya ingat apa yang dikatakan Shen Luo, tetapi saat ini mereka menyesal sudah terlambat. Harimau terbang dan Liu Feixue juga telah membunuh seorang dewa kuat di alam dewa. Sekarang mereka telah membunuh pihak ini bersama Lan Qi. 3 dewa kuat yang tersisa semuanya terkejut dan terpaksa mundur. Malam itu meledak dengan napas yang kuat, pedang dihunus, dan para dewa kuat satu sama lain tak mampu melawan, langsung terbelah menjadi 2. Bagaimana bisa begitu kuat? 2 keturunan alam dewa yang tersisa semuanya terkejut. Kekuatan Ye Chen berada di luar imajinasi mereka. Malam itu, dengan kekuatan dewa tingkat ketiga, benar-benar dapat menyiksa mereka. Membunuh malam itu lagi hampir seperti membunuh dewa yang datang dengan pedang. 2 keturunan alam dewa yang tersisa terbunuh. Ye Chen mulai menyerap kekuatan dewa para dewa yang jatuh, tetapi kekuatan 8 orang itu terlalu kuat, dan Ye Chen hanya bisa menyerap 4 orang. 8 orang telah dipecahkan dalam kasus ini, dan mereka tidak banyak yang tersisa, kata Lan Qi sambil tersenyum. Tindakan pemisahan adalah kesalahan terbesar mereka. Mulut Flying Tiger terangkat. Ayo pergi, kita tinggalkan tempat kejadian sekarang, agar kita tidak dikepung oleh mereka, kata Ye. Malam mengangguk, tetapi juga mengagumi kehati-hatian Ye Chen. Di tempat lain, seorang keturunan dewa terus-menerus muncul bintik-bintik cahaya yang menghilang. Sebelumnya, 4 titik cahaya menghilang, ia terkejut. Sekarang, 8 titik cahaya menghilang terus-menerus, yang membuatnya membuka mulutnya, dan kemudian wajahnya tampak jelek. 12 orang telah meninggal. Dewa yang datang kepadanya juga tampak jelek. Sial, kita belum melihat bayangan malam dan Ye Chen, dan kita kehilangan 12 orang. Sayang sekali, dewa itu menggertakkan giginya. Sepertinya Dewa Luo benar, kita harus bersatu dan jika tercerai-berai, kita akan tersingkir satu persatu. Aku tidak percaya, mereka benar-benar sekuat itu. Kurasa kita masih sedikit berhati-hati, dan jika kita tidak bisa menyelesaikan tugas kita tidak bisa kembali ke dunia dewa. Haruskah kita pergi lagi untuk mencari Dewa Luo? Di mana wajah itu? Kita hanya akan membuktikan kepada Dewa Luo bahwa dia salah. Tapi, tidak ada, tapi kita harus mendapatkan potongan-potongan daftar itu. Mereka sekelompok idiot, sangat keras kepala sekarang. Pada saat ini, Shen Luo muncul di dekat mereka, dan mencibir. Siapa yang kalian bicarakan idiot? Pria perkasa dari dewa, yang memiliki cahaya di atasnya, berkata dengan marah. Wang Yu, aku tahu apa yang kau pikirkan, kau hanya ingin mengambil pujian untuk membuktikan kemampuanmu. Karena pikiranmu yang sempit, kau kehilangan begitu banyak orang sekaligus, Shen Luo mencibir. Kau harus menanggung kesalahannya. Shen Luo menatap Wang Yu Dao. Selama aku mendapatkan kepingan daftar itu, tidak ada kesalahan. Wang Yu tampak muram. Dewa Luo berkata, konyol. Apakah kau lawan malam? Dewa tingkat keduamu? Apakah malam akan menjadi dewa tingkat ketiga? Apa yang kau lakukan untuk melawan malam? Aku tidak perlu kau khawatirkan tentang ini. Aku punya caraku sendiri. Wang Yu bergumam. Shen Luo berkata, karena kau begitu berkomitmen, aku akan melihat bagaimana kau mendapatkan kepingan daftar dewa. Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu bahwa mereka bisa membunuh 8 orang sekaligus. Caranya pasti sangat ampuh. Kau bisa melakukannya sendiri. Shen Luo berkata, tubuhnya langsung menghilang. Wajah Wang Yu muram. Ia mengepalkan tinjunya dan menggertakkan giginya. Ia berkata, aku pasti akan mendapatkan kepingan daftar Feng Shen. Kalau begitu, aku akan menghajarmu habis-habisan. Setelah beberapa orang membunuh 8 orang di Ye Chen, ia menemukan tempat untuk beristirahat. Ye Chen memanfaatkan waktu ini untuk memahami Runwen dengan baik. Setelah menyerap semua kekuatan suci, Ye Chen sudah memiliki firasat yang jelas, dan ia akan segera menerobos ke tingkat berikutnya. Napas Ye Chen meningkat, dan kekuatan yang dapat diserapnya telah meningkat pesat. Ye Chen menyaksikan napas Ye Chen yang menanjak, hatinya sedikit terkejut, dan tak dapat menahan diri untuk berkata, tanpa diduga, ia telah menembus alam, tampaknya telah mencapai setengah dewa. Orang ini sangat cepat. Lan Qi juga sedikit terkejut. Pria yang ingin dilindungi oleh dewa reinkarnasi pasti tidak terlalu sederhana. Siapa dia? Apakah dia hanya seorang negeri dongeng? Ye Chen mulai menebak identitas Ye Chen. Lan Qi tiba-tiba mengalihkan pandangannya dan berkata dengan cemas, apakah dia tubuh dewa legendaris? Nama dewa tertentu.
Aku telah mendengar beberapa rumor bahwa beberapa dewa mati dalam peristiwa kehancuran besar, tetapi mereka kemungkinan akan bereinkarnasi dan kemudian ke alam dewa. Petik 2. Bahkan jika dia adalah reinkarnasi dari Dewa Segel, itu pasti bukan Dewa Segel biasa. Kecuali jika dia adalah Dewa Tujuh asal, bagaimana mungkin dia disukai oleh daftar Segel? Lan Qi menatap Liu Feixue saat ini dan berkata, dia telah mendapatkan pedang roh es dari Dewa Es, dan rambut biru panjang serta napas dari tubuhnya persis seperti Dewa Es. Apakah dia reinkarnasi dari Dewa Es? Malam itu juga menatap salju, temperamen Liu luar biasa, rambut biru panjangnya berkibar, udara dinginnya sangat menakutkan, medan udara seperti itu, bahkan jika mereka melihat beberapa gerakan. Mungkin begitu, aku menarik napas dalam-dalam di malam hari. Saat ini, aku merasa seperti tidak memiliki keunggulan di malam hari. Di dunia dewa, ia adalah kebanggaan surga, begitu mudah hingga telah mencapai tingkat ketiga dewa, setidaknya satu tingkat di atas dewa seusianya. Setelah menjadi jenderal, ia adalah dewa yang sangat berani di masa kehancuran besar. Meskipun tidak disegel, ia terkenal sebagai He di antara dewa tingkat 9, yang merupakan nama yang menakutkan. Gelar dewa akan diberikan oleh dewa reinkarnasi sendiri, yang merupakan kehormatan besar bagi keluarga jenderal dewa. Knight selalu bangga akan hal ini, dan ada rasa superioritas alami. Namun, ia bukanlah seorang pesolek dan bunga di rumah kaca. Ia meniru jenderal abadi, terus berjuang, terus-menerus memperkuat dirinya, dan menjadi orang yang dihormati seperti jenderal dewa. Jadi, di antara rekan-rekannya, ia tampil lebih baik. Dan ia diharapkan menjadi penerus sang jenderal. Namun sekarang, di hadapan Ye Chen, ia merasa bahwa kehormatan dan superioritasnya tampak agak menggelikan. Setelah Ye Chen menembus alam dewa setengah, ia merasakan tubuhnya mengalami perubahan kualitatif, yang membuatnya berada dalam kondisi setengah abadi dan setengah dewa setengah, yang sulit dijelaskan. Ye Chen membuka tangannya dan menggerakkan kekuatannya. Sekelompok dewa berkumpul di telapak tangannya, membentuk bola energi kecil. Malam dan Lan Qi terkejut, Ye Chen hanyalah alam dewa setengah. Bagaimana kita bisa mengumpulkan begitu banyak dewa? Liu juga terkejut, ia sudah berada di alam dewa setengah, tetapi sulit untuk mengumpulkan begitu banyak dewa. Ye Chen merasa kekuatan darahnya seolah bangkit kembali di alam tak kasat mata. Satu kekuatan telah terbuka, yang membuatnya seolah-olah bisa mendapatkan air setelah menembus alam dewa setengah. Pada saat ini, beberapa suara angin pecah terlintas di benaknya, dan beberapa orang di pagi hari Ye Chen langsung waspada, lalu sedikit mengangkat sudut mulut malam, jangan khawatir, ini orang-orang kami. Ia berkata kepada malam setengah dan berjalan keluar, dan 6 orang muncul tak jauh dari mereka, semuanya adalah sahabat malam setengah. Kenapa kalian tinggal berenam? Dan yang lainnya, iya. Tiba-tiba, aku merasa ada yang tidak beres di malam hari, dan aku bertanya dengan cemberut. Kami disergap, 8 orang tewas, dan kami datang ke sini setelah melarikan diri, kata salah satu keturunan dunia dewa. Setelah mendengar kata-kata itu, wajahnya tiba-tiba berubah, lalu ia murung. Tidakkah kau tahu itu akan membawa musuh ke sini? Kita sudah bertukar beberapa kali di tengah jalan, dan seharusnya tidak ada masalah. Seorang dewa datang. Berapa banyak orang yang telah kau sergap? Tanya malam itu. Kami disergap oleh para dewa Luo. Dewa datang. Semua orang dewa Luo. Tanya malam itu. Ya, mereka semua orang yang kita miliki sebelumnya. Setelah mendengar kata-kata itu, Ye Chen berkata, sepertinya dewa Luo dan yang lainnya tidak harmonis. Kalau tidak, mereka tidak akan memisahkan tindakan mereka. Shen Luo adalah orang yang sangat pintar, kita harus pergi sesegera mungkin, kalau tidak, akan ada masalah. Kata Lan Qi, menatap malam di kejauhan, lalu matanya terbenam dan berkata, masalah telah datang, siap bertarung. Keenam keturunan dunia dewa terkejut melihat selusin sosok di belakang mereka. Bagaimana mungkin? Siapa Shen Luo? Apa yang bisa kau singkirkan? Malam berkata, pergi ke depan. Malam, kita bertemu lagi. Dewa Luo muncul di hadapan malam, lalu sedikit mengangkat sudut mulutnya. Shen Luo, kukira kau akan membawa sekelompok orang. Aku tidak menyangka, hanya selusin dari kalian, sepertinya kalian belum mencapai kesepakatan kerjasama. Jangan pedulikan gerombolan idiot itu. Shen Luo tidak berpikir begitu. Mereka memang idiot, tapi kalian tidak sepintar itu, kata malam itu. Shen Luo berkata, jika kau tahu situasi dunia dewa, berapa lama dewa reinkarnasi bisa bertahan? Meskipun kau mengejar dewa-dewa, jika kau mengikuti dewa takdir, kau dapat memastikan bahwa keluarga dewamu akan lebih cemerlang. Petik 2. Itu hanya lelucon. Dewaku menganugerahkan semua dewa samsara kepada keluargaku. Itulah kemuliaan keluarga dewaku. Jika aku menjadi pengkhianat, bagaimana keluarga dewaku bisa hidup di dunia? Malam terasa dingin. Dewa Luo berkata, dalam hal ini, maka keluarga dewa akan hancur total. Kalau begitu, kau ingin berpaling kepada dewa takdir, sudah terlambat. Kata-kata itu tidak oportunis. Karena kau ingin menjadi bagian dari daftar dewa, itu tergantung pada apakah kau memiliki kemampuan untuk mendapatkannya. Malam tidak ingin mengatakan apapun kepada Dewa Luo Duo, seluruh kekuatan ilahi di tubuhnya telah meledak. Dewa Luo menyipitkan mata, berkata, Malam, aku memberimu kesempatan.
Karena kau tidak tahu perkembangan terkini, maka tidak ada jalan lain. Kata Dewa Luo, seluruh tubuhnya tiba-tiba mengeluarkan napas. Napas ini sangat dahsyat, momentumnya sangat kuat, jauh melampaui napas malam. Wajah Dewa Malam berubah, ranah Dewa Luo secara tak terduga melampauinya, ini membuatnya sungguh tak terbayangkan. Apa kau terkejut? Shen Luo mencibir, sepertinya kau mendapat peluang bagus di wilayah dewa ini, katanya. Dewa Luo tertawa dan berkata, aku baru saja mendapatkan rumah dewa, yang telah meningkatkanku kedua tingkat. Sekarang aku telah mencapai tingkat keilahian keempat. Setelah mendengar ini, Ye Chen dan yang lainnya terkejut. Mereka tahu bahwa malam adalah dewa tingkat ketiga, dan Dewa Periloda telah mencapai tingkat keempat, yang satu tingkat lebih tinggi dari malam. Ada perbedaan besar dalam efektivitas tempur. Wajah Dewa Malam juga berubah. Keberuntungan Dewa Luo sungguh baik, tak terduga mendapatkan rumah dewa. Mata Ye Chen berputar sejenak, lalu berjalan ke arah Ye Chen dan berbisik, rumah dewa atribut petirku diberikan kepadamu. Bisakah kau menyempurnakannya dalam waktu singkat? Ye Chen tertegun sejenak, menatap Ye Chen dengan sedikit tak percaya, lalu tersenyum tipis, kulit tidak ada, bagaimana rambut bisa menempel. Rumah dewa tidak perlu disempurnakan, bisa langsung ditelan. Kekuatan rumah dewa secara alami akan memasuki seluruh tubuh. Apakah menembus tingkat ketiga atau kedua, itu tergantung pada kekuatan rumah dewa dan stabilitas fondasi pribadi. Sekarang, telanlah dewa. Ye Chen menyerahkan rumah dewa di tangannya kepada Jiang Yetao. Setelah Ye Chen mengambil alih rumah dewa, tanpa ragu, ia melahap rumah dewa secara langsung. Dewa Luo melihat Ye Chen hendak menyerahkan kediaman dewa kepada Will Knight, raut wajahnya tiba-tiba berubah, dan langsung meraung, bunuh untukku. Orang-orang di sisi Shen Luo segera menyerbu, penuh aura pembunuh. Ye Chen segera berkata kepada Dao Yan, berikan kediaman dewa itu kepada Lan Qi. Tanpa ragu, Dao Yan membuang Sensei. Setelah Lan Qi mengambil alih Sensei, ia sangat bersemangat dan melahapnya. Raut wajah Shen Luo berubah lagi. Ia tak menyangka Ye Chen punya dua Sensei di sini. Jika Ye dan Lan Qi menggabungkan kekuatan Sensei, kekuatan mereka akan meningkat setidaknya 2 tingkat, dan kemudian mereka akan jatuh ke posisi yang lebih lemah. Bunuh. Dewa Luo meraung, ia harus segera membunuh Sensei sebelum ia menggabungkan kekuatan kediaman dewa. Shen Luo membunuh Sensei, dan segera mundur, tidak bersaing dengan Shen Luo. Ye Chen memberikan tungku pemurnian kepada Feitian Tiger, dan memberikan Dao Yan dan Ye Xin diagram 8 diagram Tai Chi, yang menyelimuti mereka. Dengan kekuatan diagram 8 Tai Chi, mereka yang datang ke alam dewa tidak dapat menyerang mereka. Ye Chen mendesak 5 keping daftar segel dewa untuk membunuh mereka. Sekarang, dengan kekuatan dewanya, ia lebih mampu menggunakan pecahan daftar dewa. Mereka yang terbunuh akan merasakan tekanan yang luar biasa. Puff, 5 keping daftar dewa bergantian menyerang, membunuh seorang keturunan alam dewa dan meledakkan tubuhnya. Liu Piaoyue memegang pedang jiwa es dan membunuh dengan pedangnya. Kekuatan pembekuan yang mengerikan dapat membekukan segalanya dalam sekejap, yang memberikan tekanan besar pada mereka yang datang ke alam dewa. Flying Tiger menghancurkan tungku pemurnian, api dewa menyembur keluar, apinya luar biasa, dan mereka yang datang ke alam dewa tidak berani mendekatinya. Lebih dari selusin dewa mengepung Ye Chen, tetapi mereka tidak dapat menghancurkan mereka dalam waktu singkat. Sebaliknya, mereka dibunuh oleh Ye Chen. Shen Luo melihat situasi seperti itu, mata mereka tiba-tiba tenggelam, efektivitas tempur Ye Chen dan yang lainnya telah meningkat pesat. Pada saat ini, napas malam membumbung tinggi, sangat mengerikan, yang membuat Dewa Luo memiliki firasat buruk. Dewa Luo, merasakan napas malam di tubuhnya terus menguat, sudut mulutnya sedikit terangkat, lalu tertawa terbahak-bahak, berkata, Dewa Luo, sekarang aku hanya perlu naik 1 tingkat, aku akan membunuhmu. Dewa Luo, hari ini kita akan bertarung dengan sengit. Shen Luo bukanlah tipe orang yang takut mati. Dengan tatapan mata yang tajam, ia membunuh malam di masa lalu. Malam kali ini tidak menghindar, langsung menyerang. Pada saat ini, kekuatan Lan Qi juga meningkat pesat, menembus kekuatan dewa tingkat ketiga. Kemudian ia bergegas ke sisi lain dan membunuh dengan 1 pedang. Kekuatan dahsyat itu langsung membunuh seorang keturunan dewa. Alam Lan Qi adalah yang tertinggi di antara orang-orang ini. Ia telah mencapai tingkat ketiga tahta, dan kekuatannya masih terus meningkat. Ia pasti bisa naik ke tingkat keempat. Para keturunan Shen Luo di sisi dunia dewa ini tampak buruk rupa, semuanya memiliki ide untuk mundur. Beberapa artefak Ye Chen begitu mengerikan sehingga mereka tidak bisa mendekatinya sama sekali. Sekarang, Lan Qi begitu kuat sehingga mereka bahkan tidak bisa melawan selusin artefak. Bunuh, arwah mereka yang datang ke dunia dewa di sisi malam ini semua bangkit, dan mereka semua melompat. Puff, kekuatan Lan Qi terlalu kuat, tidak ada yang bisa melawan dengan pedang. Di dunia dewa, perbedaan level pertama adalah perbedaan dunia, jadi di dunia dewa, hampir mustahil untuk melompati level untuk menantang. Lan Qi 1 level lebih tinggi dari yang lain, dan efektivitas tempurnya puluhan kali lebih tinggi. Saat ini, dia adalah raja dan dapat membunuh segala arah. Pergi, keturunan alam dewa lainnya tidak berani bertarung lagi, jadi mereka pasti akan mati.
Bahkan tidak mau pergi. Lan Qi mendengus dingin, dan niat membunuhnya semakin kuat, lalu ia mengejarnya. Di sisi lain, Dewa Malam dan Dewa Luo bertarung, kekuatan mereka berdua sangat kuat. Sekarang Dewa Malam telah menembus peringkat keempat dan bergerak menuju peringkat kelima. Kekuatannya lebih kuat di Vietnam. Shen Luo hanyalah dewa peringkat keempat, jadi ia harus membunuh Dewa Malam sebelum ia menembus peringkat kelima. Namun, dilihat dari situasi saat ini, mustahil untuk membunuh Dewa Malam. Shen Luo meraung marah. Ia pikir kali ini adalah suatu keharusan, tetapi ia tidak menyangka hasilnya akan seperti itu. Melihat situasi umum telah berakhir, Shen Luo tidak berniat untuk terus mencintai perang. Ia langsung melompat keluar dari pertarungan, berbalik dan pergi. Alih-alih mengejar malam, ia sekarang perlu fokus menyatukan kekuatan rumah dewa agar dapat menembus ke tingkat kelima sesegera mungkin. Ye dan Lan Qi duduk bersila. Kekuatan mereka melonjak dan napas mereka keluar, membuat beberapa orang di bawah Ye Chen ketakutan dan tidak dapat mendekati mereka. Kekuatan teror, mata Flying Tiger berkedip. Apakah rumah dewa benar-benar ajaib? Dapat secara langsung meningkatkan kekuatan orang sebanyak itu. Ye Chen juga sedikit terkejut. Nenek, mengapa aku menelan satu sebelum aku dipromosikan menjadi setengah dewa? Bahkan tidak dapat mencapai tingkat pertama dewa. Flying Tiger tidak adil. Ye Chen berkata, rumah dewa hanya berguna jika dewa mengambilnya. Kau adalah Raja Abadi. Adalah baik untuk menembus ke setengah dewa. Jangan serakah. Sepertinya kita harus menemukan sedikit lagi rumah dewa dan mengambilnya setelah menembus alam roh, kata Flying Tiger dengan sungguh-sungguh. Sebanyak batu yang ada di bumi ini, Liu Piaoyue berkata sambil tersenyum. Kalau kau bisa mendapatkannya, ya bisa. Fei Tianhu tampak sombong. Setelah beberapa saat, napas Lan Qi dan Jiang Ye berangsur-angsur tenang, dan keduanya telah menembus 2 tingkat. Jiang Ye kini telah mencapai tingkat kelima takhta, dan Lan Qi telah mencapai tingkat keempat. Jika kita mengatakan bahwa menurut kecepatan kultivasi normal, dibutuhkan setidaknya 1000 tahun untuk menembus kegelapan malam menuju dewa tingkat kelima, sementara Lan Qi mungkin membutuhkan waktu lebih lama. Sisanya sangat iri. Beberapa dari mereka mungkin hanya mampu mengolah tingkat kelima seumur hidup mereka. Jika mereka dapat menemukan rumah dewa, mereka mungkin akan menjadi dewa tingkat tinggi di masa depan. Saudara Ye, jangan ucapkan terima kasih atas kebaikanmu yang luar biasa. Jika kau terbang ke dunia dewa di masa depan, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Will Knight mengepalkan tinjunya, sangat berterima kasih untuk diucapkan. Meskipun keluarga biru kita tidak sebaik keluarga para jenderal dewa, mereka juga memiliki status di dunia dewa. Jika Tuan Ye mengalami kesulitan di masa depan, keluarga biru saya juga akan melakukan yang terbaik untuk membantu, kata Lan Qi penuh terima kasih. Ye Chen berkata dengan lemah, meskipun rumah dewa sangat berharga, itu tidak berarti dibandingkan dengan nyawa kita. Jika kekuatanmu meningkat, maka aku akan lebih aman dan tenang. Bagaimanapun, kebaikan saudara Ye telah diingat di dalam hatinya. Will Knight berkata dengan sangat serius. Jangan katakan itu. Sekarang kekuatanmu seharusnya menjadi yang terkuat di seluruh wilayah dewa. Kita tidak perlu takut pada apapun, kata Ye Chen. Sekarang saatnya kita membunuh mereka. Fei Tian Tiger menggosok tangannya. Ada orang yang menjaga pintu keluar. Ayo kita ke pintu keluar dan sekarang kita akan membunuh orang-orang itu, kata malam itu. Ye Chen mengangguk. Lalu sekelompok orang langsung menuju pintu keluar. Setelah Shen Luo melarikan diri bersama orang-orang, ia menemui Wang Yu dan berkata, Jiang Ye dan Lan Qi telah merebut Sensei. Kekuatan malam telah mencapai tingkat kelima. Sekarang kita harus mundur dari situs dewa. Wang Yu mendengar kata-kata Dewa Luo, tiba-tiba terkejut, dan berkata, akankah kekuatan malam mencapai tingkat kelima tahta? Jika kau tidak meninggalkan situs dewa, kau akan dibunuh oleh malam. Dewa Luo berkata, mengabaikan Wang Yu, dan segera menuju pintu keluar. Wajah Wang Yu menjadi sangat muram. Ia tak menyangka keadaan berubah begitu cepat. Jika malam mencapai tingkat kelima, mereka tak akan mampu menghadapi malam. Wang Yu segera memanggil semua yang masih hidup untuk meninggalkan situs. Hanya di negeri dongeng, kekuatan kita telah ditekan. Bahkan jika ada 5 tingkat dewa di malam, itu sama dengan kita, kata Shen Luo. Sialan, kenapa dia begitu beruntung? Wang Yu menggertakkan giginya. Bukan karena keberuntungannya, tapi karena Ye Chen, dan Sensei adalah milik Ye Chen, kata Shen Luo dengan wajah muram. Kita harus menyingkirkan para ahli tingkat menengah dari dunia dewa, kalau tidak, kita tidak akan bisa menghadapi Ye Chen kali ini, kata Wang Yu. Shen Luo mengangguk. Sejauh ini, jika ingin mendapatkan kepingan daftar dewa, kita harus memiliki lebih banyak daripada orang kuat yang akan melawan malam, kalau tidak, mereka akan mati. Saat dewa keluar, pedang di tangan malam masih meneteskan darah. Ada 10 mayat tergeletak di tanah. Setiap mayat dibunuh dengan 1 pedang, dan tubuhnya terbelah 2. Kita tunggu di sini, Shen Luo dan mereka pasti akan meninggalkan tempat dewa. Di sini, dunia kalian terlalu berbeda, tetapi di negeri dongeng, dunianya hampir ditekan ke situasi yang hampir sama, kata Ye Chen. Malam mengangguk, benar saja. Ayo bersembunyi, atau bajingan-bajingan itu tidak akan datang ketika mereka melihat kita menghalangi pintu, kata Flying Tiger. Ye Chen segera menyingkirkan mayat-mayat di tanah,
dan setelah menanganinya, mereka menemukan tempat untuk bersembunyi. Di sisi Shen Luo, ada hampir 10 orang yang menuju pintu keluar. Di pintu keluar, Shen Luo tiba-tiba berhenti dan merasakan sesuatu yang salah. Di mana 10 orang itu? Wang Yu terkejut. Ayo pergi. Dewa Luo segera berteriak. Sudah terlambat. Pada saat ini, Malam dan Lan Qi keluar. Satu persatu, mereka mencegat Shen Luo dan Wang Yu. Baik Shen Luo maupun Wang Yu sudah ada di sana. Wang Yu merasakan napas Jiang Ye dan Lan Qi, dan wajahnya langsung berubah buruk, yang sangat meningkatkan kekuatan Malam dan Lan Qi. Ini akan menjadi akhir bagimu. Setelah itu, dia mengayunkan pedangnya. Napas Malam itu sangat kuat. Ia menghunus pedang dan membunuhnya. Napasnya menelan ribuan li. Shen Luo dan Wang Yu sama-sama terkejut dan mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan. Namun, ada perbedaan yang terlalu jauh antara mereka dan Jiang Ye. Wang Yu, khususnya, tidak mampu menahan pukulan seperti itu. Ia langsung terbelah oleh pedang dan tubuhnya menjadi dua. Tubuh Shen Luo terlempar terbalik. Meskipun berhasil menangkis serangan Malam, ia juga menghabiskan banyak tenaga. Malam itu sekali lagi menghunus pedang untuk membunuh. Pupil mata Dewa Luo mengecil. Kekuatan semacam ini tak dapat ia hentikan. Puff! Tanpa ketegangan, tubuh Shen Luo terbelah. Ketika tubuh Shen Luo jatuh, Lan Qi juga telah membunuh semua keturunan dunia dewa lainnya. Sekarang setelah akhirnya bersih, kita juga bisa mencari peluang. Flying Tiger memuntahkan napas. Ye Chen mengumpulkan semua mayat dan berkata, meskipun mereka sudah mati, alam dewa tidak akan tenang. Lain kali, mungkin akan ada eksistensi yang lebih kuat. Apakah kau masih takut? Will Knight tersenyum, kau sudah setengah dewa. Selama kau tidak memasuki dunia ini, alam dewa akan runtuh, dan kau juga tidak akan menjadi lawanmu. Segalanya sulit diprediksi. Lebih baik tetap waspada dan hidup lebih lama, kata Ye Chen sambil tersenyum. Kemudian, Ye Chen terus mencari peluang di alam dewa. Seharusnya ada banyak rumah dewa di sini, yang juga membuat hati orang-orang di alam dewa hancur. Berapa banyak gelar yang telah jatuh di sini? Sejauh ini, sudah ada 4, dan ada juga para dewa, tetapi mereka tidak tahu. Ini jelas salah satu medan perang terbesar di alam dewa, kata Knight. Lan Qi mengangguk, pada awal perang kehancuran besar, hanya ada 4 medan perang terbesar di alam dewa. Medan perang ini ditinggalkan di negeri dongeng, dan tidak ada yang pernah memasukinya. Kalau beruntung, mungkin kamu bisa menemukan beberapa artefak yang disebut dewa. Will Knight berkata dengan gembira. Ngomong-ngomong soal keberuntungan, Lan Qi tak kuasa menahan diri untuk menatap Ye Chen, menggelengkan kepalanya sambil tersenyum masam, dan berkata, semoga saja begitu. Saat ini, tidak ada dewa takdir di situs dewa. Seluruh lingkungan relatif aman. Saat ini, tidak perlu khawatir mereka yang datang kepada dewa akan mencelakai mereka. Ye Chen tidak melanjutkan pencariannya ke rumah dewa, tetapi mulai berlatih dengan saksama. Ia terus memahami rune dan ingin memahami rune secara menyeluruh. Raja abadi bergantung pada pemahaman rune, dan terbang ke negeri dongeng menunjukkan bahwa seseorang dapat menembus alam dewa dengan memahami rune. Liu Piaoyue menemani Ye Chen, Fei Tianhu, Dao Yan, dan Ye Xin pergi satu demi satu untuk mencari peluang mereka sendiri. Jiang Ye dan Lan Qi tidak perlu melindungi Ye Chen lagi, jadi ia pergi. Liu Chen perlu mencari tempat untuk berlatih dengan Sui Chen. Ye Chen mengumpulkan banyak mayat orang-orang kuat di alam dewa. Sekarang ia memurnikan dan berlatih pada saat yang sama. Dengan mengonsumsi banyak kekuatan dewa, ia telah memperoleh banyak metode Tao. Dalam sekejap, lebih dari sebulan telah berlalu. Kekuatan magis Ye Chen mengalir deras ke seluruh tubuhnya, dan napasnya mencapai tingkat ketakutan yang ekstrim. Meskipun belum mencapai alam dewa, ia terus-menerus mendekati alam ini. Liu Piaoyue langsung berubah menjadi patung es, dan napasnya semakin kuat daripada Ye Chen. Kekuatan magis di dalam tubuh semakin kuat. Jika kita bisa menemukan kitab suci kuno yang asli, kita mungkin bisa menembusnya lebih cepat, gumam Ye Chen dalam hati. Apapun bisa terjadi di tempat ini. Ye Chen mengamati situasi Liu Piaoyue. Sekarang Liu Piaoyue telah melampauinya di alam dewa, dan kecepatan kebangkitannya juga meningkat pesat. Mungkin Liu Piaoyue adalah orang pertama yang menjadi dewa. Lapisan es di tubuh Liu Piaoyue pecah, lalu langsung meledak. Liu Piaoyue keluar dari es dengan udara dingin di sekujur tubuhnya. Salju Willow sekarang sangat dingin dan indah, tidak bisa mendekatinya. Salju terbang, kapan kita bisa menembusnya? Tanya Ye Chen. Liu berkata, aku telah terbangun dengan sebuah kitab suci, dan sekarang aku akan mengajarkannya kepadamu. Ye Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, yang kau praktikkan adalah kitab suci atribut es. Bagaimana aku bisa mempraktikkannya? Ye Chen juga terdiam. Selain atribut es, semua atribut lainnya dapat dikultivasikan. Liu Piaoyue berkata, aku tahu di mana akan mendapatkan warisan. Kau tahu? Ye Chen terkejut. Liu Piaoyue mengangguk dan berkata, aku mengetahuinya dari ingatan kebangkitan. Ye Chen mengangguk dengan jelas, lalu Ye Chen pergi bersama Liu Piaoyue. Tak lama setelah mereka pergi, mereka langsung menuju ke sebuah tempat yang sangat bobrok. Melihat sekeliling, Ye Chen tidak bisa melihat apa lagi yang bisa diwariskan di sini. Liu Piaoyue melihat sekeliling, lalu berkata, ke dalam tanah.
Liu Piaoxue mengebor tanah, Ye Chen mengikutinya, dan berjalan di bawah tanah sejenak. Setelah itu, Ye Chen dan Liu Piaoyue tiba di sebuah ruang. Ruang ini tidak terlalu besar. Di dalamnya, terdapat sebuah istana bawah tanah yang sunyi. Ada di sini, kata Liu. Ye Chen bertanya, tempat apa ini? Dulunya adalah istana seorang pengikut Dewa Es. Itu adalah dewa bergelar. Kemudian, dia meninggal dalam kehancuran besar. Tidak ada yang tersisa, tetapi istana ini runtuh ke tanah. Ye Chen mengangguk dan matanya berbinar. Karena itu adalah istana para dewa, pasti ada beberapa hal baik di dalamnya. Bahkan jika itu bukan warisan dewa bergelar, jika ada rumah harta karun di dalamnya, setidaknya beberapa kitab suci dapat diperoleh. Liu Piaoyue pergi ke istana, lalu memukul pintu istana dengan satu tangan. Telapak tangannya berubah menjadi telapak tangan es dan menekannya ke gerbang. Gerbang pun terbuka. Aku adalah reinkarnasi Dewa Es. Dengan napas Dewa Es, larangan apapun di dalamnya tidak akan berpengaruh pada kita. Ikuti aku, kata Liu. Ye Chen mengangguk. Ia tidak menyangka akan mengandalkan Liu Piaoyue juga. Ye Chen mengikuti Liu Piaoyue ke dalam istana. Istana itu terawat baik dan semua yang ada di dalamnya masih utuh. Liu Piaoyue langsung menuju ke istana. Ye Chen mengikuti 7 putaran dan 8 putaran, dan tiba di depan sebuah gerbang batu. Liu Piaoyue menekan tangannya ke gerbang batu, dan pintu batu itu tertutup es. Boom! Gerbang batu itu bergerak, bergemuruh, dan perlahan terbuka. Ini adalah rumah harta karunnya, kata Liu. Ye Chen melihat ke dalam rumah harta karun yang terawat baik. Ada banyak hal baik di dalamnya. Jika dibuka di dunia dewa, pasti akan membuat banyak orang tergila-gila. Ye Chen memandangi rumah harta karun itu dan sangat gembira. Liu Piaoyue berkata, harta karun dewa bergelar, bahkan jika itu adalah dewa bergelar, akan tetap tergeser. Ye Chen mulai berputar-putar di dalam rumah harta karun itu. Ia mencari kitab suci, senjata dan benda-benda lain tidak terlalu menarik baginya. Akhirnya, Ye Chen melihat sebuah kitab suci di dalam tong gulungan, yang secara acak dilemparkan ke dalam tong gulungan dan disatukan dengan benda-benda lain. Jelas, itu bukan kitab suci dewa bergelar, dan tingkat kitab suci tidak sebanding dengan dewa bergelar. Namun, kitab suci itu pasti memiliki tempat khusus untuk dikumpulkan oleh dewa bergelar. Sutra Roh, setelah Ye Chen membuka gulungan itu, ketiga karakter ini muncul pertama kali di depannya. Ye Chen terkejut ketika melihat 3 karakter besar itu. Saat itu, Hun Lao memberinya sebuah kitab suci yang disebut Kitab Suci Jiwa Ilahi Kuno, dan kitab suci ini disebut Sutra Jiwa Ilahi. Apakah ada hubungannya dengan ini? Ye Chen tidak sabar untuk membuka Sutra Jiwa Ilahi tersebut. Setelah melihat isi kitab suci, mulut Ye Chen sedikit terbuka. Beberapa poin utama kitab suci sebenarnya sangat mirip dengan Sutra Jiwa Ilahi Kuno. Apakah benar-benar ada hubungannya dengan itu? Ye Chen mulai berbicara sendiri. Liu Piaoyue melangkah maju dan melihat Sutra Jiwa Ilahi di tangan Ye Chen, lalu berkata, kitab suci ini seharusnya bagus. Meskipun hanya untuk mengembangkan kekuatan jiwa, kitab ini juga dapat digunakan untuk menjadi dewa. Ye Chen mengangguk dan berkata, ini lebih sesuai dengan selera saya, dan bagi saya, mudah untuk dipraktikkan. Ye Chen menyimpan Sutra Jiwa itu dan kemudian memperhatikan hal-hal lainnya. Di dalam rumah harta karun, terdapat 3 senjata, sebuah pedang, sebuah tombak, dan sebuah tombak. Ketiga harta karun ini dapat dikumpulkan oleh dewa bergelar, menunjukkan bahwa mereka telah diperhitungkan oleh dewa bergelar. Mereka jelas merupakan senjata setingkat dewa bergelar. Semuanya bagus. Ye Chen tertawa, lalu menemukan pil ajaib, serta beberapa obat ajaib. Dapat dikatakan bahwa benda-benda ini adalah impian banyak orang, dan sekarang semuanya ada di saku Ye Chen. Sepertinya aman di sini. Aku akan berlatih sutra roh di sini untuk sementara waktu. Ye Chen berjalan keluar dari rumah harta karun dan berkata sambil tersenyum. Liu Piaoyue berkata, sangat cocok untuk berkultivasi di sini. Ye Chen mulai berlatih di aula samping. Kekuatan jiwa Ye Chen relatif kuat, sehingga kultivasi kekuatan jiwanya sangat praktis. Ye Chen berlatih sesuai dengan metode kitab suci. Hanya 7 atau 8 hari, dan dia sudah mendapatkan beberapa panen. Kitab suci alam berbeda. Setelah dikultivasikan, mereka pasti lebih kuat daripada yang ada di negeri dongeng. Ye Chen jelas merasakan kekuatan jiwanya meningkat pesat. Dengan peningkatan jiwanya, Ye Chen juga merasakan perasaan yang luar biasa, dan tubuhnya terus bergerak menuju alam dewa. Ketika Ye Chen sedang berkonsentrasi pada praktik sutra jiwa dewa, ada gerakan lain di lubang hitam di atas situs dewa, dan 5 atau 6 sosok bergegas keluar. Shen Luo dan pasukannya hancur. Sungguh sia-sia. Akhirnya, aku harus menunggu giliranku. Seorang pria bertubuh besar dengan rantai besi membawa palu besar, suaranya terdengar sangat kasar. Ini kesempatan bagi kita. Jika kita bisa mendapatkan pecahan 8 trigram, kita pasti telah memberikan kontribusi yang besar, dan Kaisar Dewa pasti akan menghadiahi kita. Pria lain yang tampak seperti cendekiawan Konfusianisme menggoyangkan kipas lipat dan tertawa. Benar, Shen Luo dan mereka gagal. Itu karena mereka tidak memiliki kemampuan dan memberi kita kesempatan besar. Seorang pria yang agak gemuk berkata sambil tersenyum. Bisakah kita melewatkan kesempatan kali ini?
Kalau tidak, kita tidak akan punya muka untuk kembali, kata seorang pria kurus. Sekalipun malam itu adalah kekuatan dewa tingkat ketiga, bisakah ia melawan kita? Pria terakhir berpakaian putih mendengus. Jiang Ye memang yang terbaik di antara generasi muda, tetapi ia hanyalah dewa tingkat ketiga. Yang terburuk yang kita miliki adalah dewa tingkat keempat dan kelima. Meskipun tidak jauh lebih tinggi, dewa tingkat yang lebih tinggi sudah cukup untuk membunuhnya. Kata pria kekar dengan palu besar di punggungnya. Palu besar itu benar, malam itu bukanlah apa-apa di depan kita, kata pria kurus itu sambil tersenyum lebar. Dulunya merupakan salah satu medan perang terbesar di alam dewa. Tak seorang pun pernah ke negeri dongeng itu sejak tempat itu hilang. Pasti ada banyak harta karun yang bisa ditemukan. Kita datang ke tempat yang tepat kali ini, kata pria berbaju putih sambil tersenyum. Pertama, dapatkan potongan-potongan daftar dewa, lalu kita akan mencari di sini. Pria yang memegang kipas lipat itu tersenyum. Pergi. Beberapa mayat pria menghilang dalam sekejap dan mulai mencari keberadaan Ye Chen dan Jiang Ye di situs dewa. Jiang Ye dan Lan Qi telah melihat kemunculan orang-orang ini. Mereka juga terkejut. Kecepatan pengiriman orang dari alam dewa sangat cepat. Khawatir akan keselamatan Ye Chen, Jiang Ye dan Lan Qi segera pergi ke tempat orang-orang itu datang. Dilihat dari napas mereka, kekuatan mereka hampir sama dengan kita. Sepertinya kali ini, Dewa Takdir berada di posisi tertentu. Wajah Lan Qi membeku. Will berkata, kita sekarang harus menemukan orang-orang itu, atau menemukan Ye Chen. Arwah para dewa menyapu seluruh area, dan napas mereka sangat mengerikan. Semua peri di area dewa ketakutan dan segera mundur satu persatu. Siapapun yang telah melihat pecahan daftar dewa dapat diselamatkan dari kematian jika mereka memberikan informasi atas inisiatif mereka sendiri, kata pria gemuk itu dengan muram. Suaranya menyebar kemana-mana, dan dapat terdengar hingga puluhan ribu mil di sekitarnya. Dalam radius puluhan ribu mil, ada beberapa peri yang mencari peluang. Setelah mendengar kata-kata itu, mereka terkejut dan segera melarikan diri. Jika kalian tidak dapat menemukan seseorang yang memiliki pecahan daftar dewa, kalian seharusnya tidak pergi, kalian semua akan mati, kata pria kurus itu dingin. Aku menghapus, dunia dewa benar-benar tak berujung, baru saja membunuh kelompok bajingan Shenluo, dan sekarang ada sekelompok bajingan. Harimau terbang dipenuhi dengan ketidakbahagiaan. Mereka yang datang ke dunia dewa menyapu bersih, dan beberapa peri tidak punya tempat untuk melarikan diri. Mereka kebetulan bertemu orang-orang ini. Tanpa Ye Chen, mereka membunuh orang-orang yang bermain lebih dulu. Tahukah kau di mana orang-orang yang membawa pecahan daftar dewa? Palu besar itu berkata, terkejut di depan telinga Raja Peri yang berdarah. Aku tidak tahu. Raja Peri gemetar. Kalau kau tidak tahu, pergilah ke neraka. Pria kurus itu berkata tanpa ampun, lalu seberkas cahaya melesat keluar, tubuh Raja Peri langsung meledak. Orang-orang ini sangat lemah sehingga mereka tidak memiliki arti dan tidak tahu cara kerja Shenluo. Mereka tidak hanya gagal mendapatkan pecahan daftar dewa, tetapi juga bunuh diri. Pria berbaju putih itu mendengus. Masih ada beberapa masalah dalam melawan 3 dewa tingkat kelima dan 3 tingkat keempat. Di kejauhan, Ye Chen menatap palu besar dan berkata dengan suara rendah. Kecuali ada artefak yang kuat, kau bisa menekan mereka, kata Lan Qi. Maka hanya Ye Chen yang bisa ditemukan, kata Ye Chen. Ye Chen memegang sepotong daftar dewa di tangannya, yang sangat kuat. Jika dia bertarung dengan level yang sama, dia pasti bisa menang. Jiang Ye dan Lan Qi segera mundur dan tidak menghadapi palu besar dan yang lainnya. Pada saat ini, Ye Chen telah keluar dari istana bawah tanah. Dia sudah menyadari pergerakan sebesar itu. Orang-orang dari alam dewa datang begitu cepat sehingga mereka ingin mendapatkan potongan-potongan daftar dewa. Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Orang-orang yang datang kali ini pasti lebih kuat. Kita harus menemukan Jenderal Ye dulu, kata Liu. Ye Chen mengangguk dan berkata, mereka pasti akan datang. Terlalu berbahaya di dalam, kita harus memberitahu yang lain untuk pergi dari sini. Ye Chen tahu betul bahwa bahkan jika dia membunuh para dewa yang jatuh ini, para dewa akan mengirim orang-orang ke bawah lagi. Oleh karena itu, selama dalam bahaya, hanya ke negeri dongeng, maka bahkan dewa yang paling kuat pun akan ditekan oleh negeri dongeng, dan kemudian tidak akan ada rasa takut pada para pendatang ini. Ye Chen mengirim berita itu ke setiap raja abadi dari aliansi Tiandao. Meskipun ada kesempatan untuk menjadi dewa dan ada hal-hal baik di dalamnya, itu tidak sepenting nyawanya sendiri. Terlebih lagi, sekarang dia telah diberi gelar dewa, dia dapat memberikan beberapa hal kepada orang lain. Beberapa peri di Liga Tiandao tahu betapa kuatnya mereka, jadi mereka meninggalkan situs dewa sesuai keinginan Ye Chen. Namun, Dao Tianzun dan Raja Peri Pisau Terbang dari era sebelumnya menolak untuk pergi. Jika mereka tidak bisa menjadi dewa kali ini, mereka akan mati cepat atau lambat. Beberapa orang palu besar dengan napas kuat di situs dewa yang tak tertandingi mendominasi, hampir seperti melihat manusia untuk membunuh. Raja Peri Pisau Terbang menemukan peluang secara ajaib, tetapi karena kecerobohannya, ia tidak sempat melarikan diri dan malah bertemu dengan Palu dan yang lainnya. Raja Peri Pisau Terbang tidak memberitahu Ye Chen tentang keberadaannya, juga tidak tahu keberadaan Ye Chen. Ia ditampar sampai mati oleh palu besar.
Raja Peri yang telah menjalani dua kehidupan dan berjuang selama bertahun-tahun untuk menjadi dewa, akhirnya menemui ajalnya. Setelah itu, Raja Peri Sembilan yang juga dibunuh oleh Palu Besar dan yang lainnya, dan tidak luput dari tangan iblis. Malam itu segera menemukan Ye Chen, dan mereka duduk bersama untuk membahas langkah-langkah penanggulangan. Kekuatan lawan terlalu kuat, meskipun malam itu adalah dewa tingkat 5 yang kuat, tetapi menghadapi 3 orang sekaligus juga agak tak tertahankan. Jika kita menggunakan artefak untuk menghadapinya, kita berharap itu lebih menjanjikan, tetapi belum tentu mudah digunakan. Cara terbaik adalah meninggalkan wilayah dewa dan memasuki negeri dongeng. Dalam hal ini, bahkan jika Palu tiba di negeri dongeng, kekuatan Ye Chen tidak akan gentar sama sekali. Aku akan meninggalkan tempat ini sekarang, dan membawa mereka ke pembantaian, kata Ye Chen. Ide bagus. Sekarang ada banyak orang di sana. Jika para penguasa dunia dewa tidak pergi, mereka akan berada dalam bahaya. Malam akan menjadi awal. Ye Chen segera berteriak ke tempat para dewa dan berkata, bajingan dunia dewa, Lao Su Ye Chen ada di sini. Jika kau punya kemampuan, datanglah ke negeri dongeng. Ye Chen memisahkan dua tubuh yang terpisah, berteriak kemana-mana, sehingga kedatangan dunia dewa tahu keberadaannya. Anak laki-laki yang memiliki daftar segel telah muncul, kata pria kurus itu. Anak ini meneriaki kita, apa ini tidak akan hidup? Pria gemuk itu mendengus jijik. Karena dia sangat ingin mati, dia akan menjadi segalanya, kata Palu itu. Anak itu seharusnya tidak sebodoh itu, apa tidak ada penipuan di antara mereka? Pria kulit putih itu ragu. Bagaimana jika ada penipuan? Dia adalah semut mol lingkaran peri, bisa juga menjadi lawan kita. Pria kipas lipat itu mencibir. Yah, kita semua adalah dewa, seorang raja peri di depan kita, hanya semut, seberapa besar ombak yang bisa kita balikkan. Palu besar itu tidak menyangka. Keenam pria itu segera menuju ke negeri peri. Ye Chen telah mencapai pintu keluar, dan kemudian terus berteriak, beberapa bajingan di dunia, jika kalian memiliki kemampuan, kalian akan datang untuk menangkap kakekmu. Jika kalian ingin menyegel potongan-potongan daftar, kalian harus memiliki kemampuan ini. Nak, tunggu saja bagaimana kakekmu membuatmu menjadi kuah. Pria gemuk itu menjawab dengan keras. Mulut Ye Chen sedikit terangkat, lalu meninggalkan situs dewa, menunggu di luar situs dewa untuk Palu dan seterusnya. Palu itu sangat cepat, dan angin kencang bergulung dan mencapai pintu keluar situs dewa. Mereka pun tak ragu untuk bergegas keluar. Setelah mereka bergegas keluar dari lokasi, mereka langsung merasakan tekanan yang luar biasa. Tekanan ini berasal dari ikatan langit dan bumi, yang terus-menerus menekan tubuh mereka. Kekuatanku ditekan. Pria kurus itu terkejut. Kekuatan kita di negeri dongeng memang harus ditekan, tak heran kalau bocah haram itu akan membawa kita ke negeri dongeng. Pria berkulit putih itu murung. Bagaimana kalau kita ditekan? Dia masih bisa membunuh bocah itu. Palu itu sangat yakin. Ketika kau mencapai negeri dongeng, kau bukan dewa tanpa kekuatan ilahi, atau kau sudah gila. Lao Su memiliki keputusan akhir di seluruh negeri dongeng. Ye Chen muncul di pintu masuk situs untuk mencegah mereka memasuki situs. Beberapa orang dengan palu besar menatap Ye Chen, dan melihat penampilan Ye Chen yang arogan. Pria gemuk itu berkata, kau anak yang memiliki pecahan daftar dewa. Ya, itu kakekmu. Ye Chen berkata, sialan, berani memanfaatkan dewa ini, kau akan mati. Pria gemuk itu sangat marah, dan ia bergegas menuju dedaunan pagi. Ye Chen mencibir, ia sekarang setengah dewa, tetapi tidak di bawah tekanan negeri dongeng, dan alam pria gemuk telah ditekan ke alam Raja Peri, jaraknya dekat dari setengah dewa Ye Chen. Ye Chen mengangkat tangannya dan menamparkan tangannya dan mengipasinya. Pria gemuk itu memukulnya dengan pukulan. Keduanya bertemu. Tubuh pria gemuk itu tiba-tiba jatuh. Lao Su memiliki keputusan akhir. Kau tampaknya tidak begitu jelas. Aku sudah bilang, ketika aku sampai di negeri dongeng, kata Lao Su, bagaimana menurutmu? Ye Chen mencibir. Ada apa? Kok kekuatannya bisa selemah itu? Kehadiran beberapa dewa sungguh mengejutkan. Sialan, mati saja. Pria gemuk itu diterbangkan oleh Ye Chen, yang begitu memalukan sehingga ia langsung menghunus pisau dan membelahnya ke arah Ye Chen. Ye Chen hendak menyegel pecahan daftar dewa, dan begitu saja, pisau pendek itu terlempar keluar, retakan muncul di bilahnya. Inikah pecahan daftar dewa? Beberapa keturunan alam dewa menatap pecahan daftar dewa dengan tatapan tajam. Ya, kalau kau punya kemampuan, datanglah dan rampok. Ye Chen mencibir. Bersama-sama, tebas anak itu. Pria gemuk itu meraung. Beberapa orang juga berpikir Ye Chen terlalu kuat, dan harus bersama-sama untuk bisa menghadapinya. Ye Chen mencibir, tubuhnya bergerak seketika, dan pada saat yang sama 5 pecahan daftar dewa telah terbunuh. Puff, puff, puff. Hanya dalam sekejap, tubuh Ye Chen terpental keluar dari kerumunan, dan kemudian kepala orang-orang itu berterbangan dan darah mengucur dari leher mereka. Akhirnya, pria gemuk itu tidak terbunuh. Ia menatap temannya dan wajahnya memucat. Sudut bibir Ye Chen tersenyum tipis pada pria gemuk itu, lalu berkata, sekarang aku bertanya apa yang harus kau katakan. Jika kau ragu sedikit saja, kepalamu akan langsung bergerak. Pria gemuk itu menatap Ye Chen dengan ngeri. Sebelumnya,
Ia menganggap Ye Chen seperti semut, tetapi sekarang ia telah menjadi semut. Apa yang ingin kau tanyakan? Tanya pria gemuk itu. Mengapa dunia begitu ingin menyegel pecahan-pecahan daftar dewa? Apakah pecahan-pecahan daftar segel dunia suci telah ditemukan? Tanya Ye Chen. Kami tidak tahu, kami hanya bertindak atas perintah. Pria gemuk itu bertanya. Perintah siapa? Tanya Ye Chen. Perintah dewa. Pria gemuk itu bertanya. Bagaimana situasi antara dewa takdir dan dewa reinkarnasi di dunia dewa sekarang? Kau datang ke sini, dewa reinkarnasi. Apa kau tidak tahu? Tanya Ye Chen. Sekarang dewa takdir terus-menerus menekan dewa reinkarnasi, yang sedang terburu-buru mengendalikannya. Kata pria gemuk itu. Apa yang terjadi? Ye Chen terkejut. Sekarang banyak orang yang membelot dari dewa samsara, yang membuatnya semakin parah, kata pria gemuk itu.